kalau hari ini kami boleh berkumpul Tuhan dengan keluarga kami masing-masing. Kami akan beribadah Paskah Tuhan pada minggu hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh bangkit Tuhan dari kematian Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang menebus dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami, anak-anak Kiki, Kimo, Ejen menjadi anak-anak yang hebat Tuhan. Karena Engkau boleh bangkit Tuhan dari kematian Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga sudah tebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan antusias dan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, biar semangat nih ya, panggil dong mama papanya, kita mau yel-yel bareng-bareng. Kiki, Kimo, Ejen dengan Kak Devi, Kak Agatha, dan Kak Nelson. Wah, siap ya. Mari kita mulai ya. Kita hitung 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekali lagi adik-adik. Yuk dari bawah. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yeah.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan
lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama lihat cerita Paskah ya. Coba sekarang kakak mau ulang lagi ya, supaya adik-adik bisa ingat nih. Oke, tadi kita sama-sama lihat di ceritanya itu adalah ada siapa aja? Ada 3 orang perempuan. Ada Maria Magdalena, kemudian ada Maria ibu Yesus, dan juga ada Salome. Mereka sama-sama berjalan. Mereka bawa apa itu ya, kayak rempah-rempah gitu ya. Untuk mereka itu ceritanya mau ke kuburnya Tuhan Yesus. Nah, waktu lagi di jalan, mereka itu ngobrolin apa kira-kira? Ngobrolin harga cabai? Nggak mungkin ya adik-adiknya. Jadi mereka itu pasti adik-adik pada diam semua waktu kakak bilang harga cabai. Oke kan, lanjut. Jadi adik-adik mereka pasti ngobrolin ini kayaknya. Kalau tadi di cerita itu ngobrolin kan kuburan kalau zaman dulu itu ada kayak apa ya, gua besar begitu ya. Kemudian depannya tuh ditutup sama batu yang besar. Nah jadi si ibu-ibu ini pada bingung gitu. Wah, ini siapa ya yang bakal menggulingkan batu dari pintu kubur itu? Nah, biar adik-adik ingat, kakak bakal ulang kalimatnya dan nanti adik-adik harus ulangin sebanyak 3 kali. Nah, biar adik-adik ngerti, kakak mau minta bantuan dari kakak-kakak yang ada di sini ya. Ayo, Kak Rika dan Kak Devi, sini. Ngumpet aja. Nah, ya. Kami adalah tim kuning. Oke, ya. Ya, jadi tadi ceritanya ibu-ibu itu persis kayak kita begini ya. Anggap aja saya ibu siapa? Maria. Ibu-ibunya ada 2 ya. Nah, mereka ngobrol-ngobrol dan kemudian salah satu dari mereka bilang, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Nah, nanti Kak Devi dan Kak Rika atau adik-adik juga barengan sama Kak Devi dan Kak Rika ulangin kalimatnya. Oke, sekarang ya. Ibu-ibu itu berjalan bersama-sama, lalu mereka saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Sekali lagi Kak, 1, 2, 3. Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Nah, biar lebih semangat, bareng sama adik-adik di rumah ya. 1, 2, 3. Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Dari kubur, dari pintu kubur kan. Nah, oke, nggak apa-apa adik-adik juga kalau di rumah salah nggak apa-apa ya. Kita semua penuh pengampunan di Paskah ini. Oke. Kemudian, nah waktu mereka akhirnya berjalan tambah dekat, ternyata ada malaikat. Nah, malaikatnya kemudian bilang sama 3 ibu-ibu itu, mereka pastinya ibu-ibu itu pada kaget ya. Kira-kira kayak gimana nih Kak kalau kakak yang kakak begini? Nggak mungkin ya. Adik-adik coba kakak mau lihat muka kagetnya gimana? Wah, keren ya. Kayak gitu ya. Kemudian malaikat itu bilang, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Sekali kakak ulang ya, biar Kak Devi dan Kak Rika juga bisa hafalin dulu ya. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Bisa Kak? Bisa kan? Bisa ya. Coba diulangi ya. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. 1, 2, 3. Jangan takut, kamu orang Nazaret. Bukan kamu orang Nazaret. Kamu mencari
baca di Bible. Gimana? Kamu baca Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. 1, 2, 3. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Nah, sekarang adik-adik bareng-bareng sama kakak-kakak ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Oke, bagus adik-adik semua. Lanjut ya. Kemudian ternyata adik-adik udah nggak ada Tuhan Yesus di situ. Kenapa Tuhan Yesus yang nggak ada? Dicuri, hilang. Oh, bukan hilang adik-adik, tapi karena hari ini adalah hari Paskah, Tuhan Yesus dia nggak mati. Waktu di Jumat Agung kita belajar Tuhan Yesus itu apa? Disalib dan mati. Nah, kalau Paskah kita belajar setelah 3 hari Yesus itu tidak terus mati, tapi Yesus itu bangkit dari kematiannya. Makanya kita lanjutkan lagi, malaikat itu bilang ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Gampang ya adik-adiknya, kita coba ya. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Siap Kak? Siap. 1, 2, 3. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Ayo adik-adik semua ikutin. Siap? 1, 2, 3. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Sekali lagi suaranya lebih keras. 1, 2, 3. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Silahkan kembali ke persembunyiannya. Oke adik-adik ya, jadi sama hari ini kita juga sama seperti malaikat berkata kepada Maria Magdalena, kepada Maria Ibu Yesus dan juga Salome. Kakak-kakak di sini mau bilang sama adik-adik semua, ingat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia tidak mati. Dia adalah Tuhan yang bangkit, dia Tuhan yang hidup. Artinya mati itu gak masalah buat Tuhan Yesus. Dia bisa bangkit dari kematian, dia hidup kembali. Kalau hidup berarti bisa apa aja adik-adik? Kalau orang hidup bisa apa? Bisa ngomong, bisa apalagi ya, bisa bergerak. Jadi adik-adik kita tuh sekarang berdoa sama Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus yang kayak digambar, kayak yang gambar ini ya dia aja terus di sini. Oh, bukan seperti itu. Tuhan Yesus yang kita berdoa kepadanya, yang kita nyanyi sama dia, itu adalah Tuhan Yesus yang bergerak. Tuhan Yesus yang bisa tolong adik-adik, Tuhan Yesus yang bisa menghibur adik-adik. Bukan Tuhan Yesus yang diam kayak digambar ini cuma gambar adik-adik, tapi Tuhan Yesus yang kita percaya kepadanya, dia bisa menolong adik-adik, dia bisa menyembuhkan adik-adik, dia bisa segala macam ya pokoknya. Tuhan Yesus itu memang sangat-sangat hebat. Amin adik-adik. Nah, sekarang kakak mau ajarkan ada sebuah buku, ini namanya Butaka, bukan Bukata ya. Betul ya, Butaka. Butaka itu buku tanpa kata. Kenapa buku tanpa kata? Kalau pakai bahasa Inggrisnya books without words. Noise ya. Jadi ini nggak ada kata-katanya adik-adik. Tapi dengan buku tanpa kata ini, adik-adik bisa hafal, bisa ingat kisah dari Tuhan Yesus mati sampai bangkit. Gampang. Hitam. Halaman pertama warna hitam, ya. Black color. Hitam itu artinya apa? Dosa, ya. Dosa itu sesuatu yang hitam, sesuatu yang jelek, sesuatu yang nggak bagus. Contoh-contoh dosa apa adik-adik? Bohong, apalagi? Gak nurut sama papa mama, apalagi? Mencuri. Iya, betul. Nah, waktu kita berdosa, hati kita, hati adik-adik, hati-hati, hatinya kakak jadi hitam seperti ini. Nah, tapi kita kemarin udah belajar ya waktu Jumat Agung ya, karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, adik-adik ingat apa yang terjadi? Ada darah yang keluar dari tubuhnya Tuhan Yesus. Darah warnanya apa adik-adik? Ya, warnanya merah. Jadi dosa kita karena darah Tuhan Yesus yang sudah darah Tuhan Yesus yang bisa membersihkan dosa kita, maka dosa kita menjadi hilang, menjadi putih, menjadi bersih. Ya, dan ingat, Tuhan Yesus gak cuma mati untuk membuat dosa kita jadi bersih lagi, tapi Tuhan Yesus juga ada warna yang lain, warna biru.
Tuhan Yesus itu bangkit adik-adik ya. Jadi gampang ya, kakak ulangi lagi ya. Hitam itu dosa, merah itu darah Tuhan Yesus. Kalau dosa ketemu sama darah Tuhan Yesus, dosa itu jadi putih, jadi bersih. Dan jangan lupa Tuhan Yesus gak cuma mati untuk menebus dosa, tapi dia juga bangkit dan hidup. Nah, jadi mama-mama di rumah boleh kakak-kakak di sini minta bantuannya. Mungkin kalau yang punya kertas warna bisa pakai kertas warna, ya dibikin jadi 4 kotak seperti ini. Kemudian boleh di hektar, ya kalau nggak ada yang seperti ini di hektar aja mama-mama. Atau kalau nggak ada kertas warna bisa pakai kertas biasa diwarnain, ya kasih warna hitam. Yang pertama merah, putih, dan biru. Nah, nanti adik-adik di rumah atau anak-anaknya bisa belajar. Kalau anak-anak yang masih sangat-sangat kecil, satu kata aja. Dosa, darah, bersih, bangkit. Cukup. Tapi kalau adik-adik yang sudah lebih besar, harus bisa lebih banyak, lebih panjang ceritanya yang seperti tadi kakak sudah kasih tahu sama adik-adik semua. Ya, nanti adik-adik bisa di rewind lagi sedikit, dikedepankan lagi sedikit videonya untuk bisa dengar lagi ceritanya tadi seperti apa. Oke, jadi adik-adik semua juga bisa nanti praktek ini di rumah, nanti cerita sama papa, cerita sama mama. Nanti kalau udah kembali lagi ke sekolah seperti biasa juga bisa cerita sama teman-temannya tentang kisah dari mulai Tuhan Yesus mati sampai Tuhan Yesus bangkit. Semuanya semangat ya, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Kita mau ngafalin bareng ya adik-adik. Ayat hafalan kali ini gampang banget, sederhana banget. Pasti abis ini langsung pada hafal, langsung pada di video ini ya sama mami-maminya ya, kirimin ke kakak ya. Oke, ayat hafalannya apa? Kita ayat hafalannya di Lukas 24 ayat 6a. Bisa adik-adik? Sekali lagi dari ayatnya. Lukas 24 ayat 6a. Isinya apa? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Udah. Wah, gampang ya. Coba kita ulangi dari awal dari ayatnya. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Wah, gampang banget sih. Ayo, sekali lagi ya, lebih cepat ya, lebih cepat. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Wah, sebentar adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan game ya. Cara bermainnya, nanti misalnya adik-adik di rumah ada berapa orang? Ada papa, ada mama, ada kakaknya, ada adiknya, 4 orang misalnya. Tadi berapa orang yang mencari Tuhan Yesus adik-adik? Ya, ada 3 orang. Berarti nanti 3 orang ini, misalnya nanti yang sembunyi siapa dulu? Papanya. Nah, papanya nanti sembunyi, mamanya, adik-adik sama kakaknya harus tutup mata. Mungkin boleh di dinding tutup mata gini. Nanti cari kemana? Nah, kakak minta bantuan kakak-kakak ya. Kakak minta bantuan Kak Devi sama Kak Agatha. Ceritanya nanti siapa yang sembunyi? Harus 1 orang. Kurang orangnya, berarti Kak Yeli minta bantuannya. Aku jadi apa Kak? Siapa ya yang siapa yang nanti bertiga. Kita boleh tapi Cuma 1 orang yang menjadi Tuhan Yesus yang sembunyi. Nah, berarti nanti Kak Yeli jadi Tuhan Yesus ya, yang sembunyi. Berarti nanti Kak Agatha, Kak Dika sama Kak Devi tutup mata. Kita cari ya. Siap? Yuk. Kita hitung sampai berapa ya? Sampai 5 aja ya. 5 ya. Siap Kak Yeli? Siap. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Kayaknya kemana? Nah, nanti adik-adik juga cari.
papanya atau siapa yang sembunyi, kalian harus cari di mana. Karena seperti tadi juga ibu-ibu itu pagi-pagi benar mereka mencari siapa? Mencari Tuhan Yesus. Mengerti adik-adik? Coba di rumah ya kayak sini ya. Seru loh main petak. Oke, selamat bermain. Yeay. Ya, oke adik-adik, seru kan tadi mainnya ya? Wah, susah nggak carinya? Wah, ya pinter banget ya sembunyinya ya. Nah, sekarang kita udah selesai nih ibadahnya hari ini. Jadi jangan lupa ya, tadi kita udah belajar ayat hafalan juga sama apa tadi? Butaka. Nah, ayo dicoba di rumah, dipraktekin di rumah ya. Mumpung lagi libur Paskah juga kan, jadi dicobain ayat hafalannya yang gampang banget. Cuma ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Oh, gampang banget, bisa langsung kirim videonya ke kakak-kakak semua di grup WhatsApp masing-masing. Dan juga untuk butakanya boleh juga tuh dipraktekin biar adik-adik makin hafal cerita dari Jumat Agung sampai dengan Paskah. Nah, yuk sekarang kakak aja untuk adik-adik semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh sama-sama ibadah, kami boleh merasakan sukacita Paskah. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Dia tidak mati, tapi Dia hidup. Dan kami percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, menolong kami, mendengarkan kami, memeluk kami, menghibur kami, dan segala hal yang Tuhan Yesus bisa lakukan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami, berkati orang tua kami, berkati juga buat semua kakak-kakak yang sudah melayani, berkati juga buat negeri dan bangsa ini. Kami berdoa biar penyakit Corona COVID-19 ini boleh pergi jauh dari negeri ini oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, setelah ini ada yang seru loh. Kalian tahu nggak apa? Iya betul, kalau Paskah biasanya suka identiknya dengan apa? Telur. Wah, biasanya kan di gereja nih pada rame-rame ada lomba hias telur, ada lomba cari telur. Nah adik-adik jangan sedih, kita juga bisa tetap bermain telur hari ini. Pengen tahu yang selengkapnya? Setelah ini bakal ada Cirika yang bakal jelasin buat adik-adik semua. Semangat! Oke adik-adik, sekarang kita akan apa? Kreativitas. Kreativitasnya, medianya pakai telur. Jadi adik-adik bisa minta tolong sama mamanya, sama maminya buat rebusin telur. Telurnya pakai yang matang ya, jangan yang mentah. Karena nanti kita akan sama-sama menghias telur. Kalau telurnya mentah, jatuh, pecah ya. Jadi telur nanti kalau misalnya ada pensil warna boleh pakai pensil warna atau nggak pakai spidol. Pensil tulis juga bisa, nanti sama adik-adik digambar dulu sebelum diwarna. Atau kalau yang di rumahnya ada benang wol juga boleh ya. Nanti misalnya adik-adik mau hias pakai benang wolnya dililit, dibikin apa ini? Kayak lebah hitam kuning itu boleh. Atau misalnya nanti adik-adik mau digambar, dikasih mata, dikasih bibir, dikasih hidung, dikasih telinga, dikasih rambut ya. Silakan adik-adik bebas menghiasnya sebagus mungkin. Telur ini dihias ya. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, kenapa sih kalau Paskah itu selalu pakai telur? Karena telur ini tuh melambangkan ada kehidupan baru. Waktu telur ini sebelum dia ayam induknya bertelur, nah telur itu kan induknya mengerami dulu, lalu dia dia bertelur. Nah akhirnya keluarlah telur ayam ini. Seperti waktu Tuhan Yesus mati lalu dikubur. Waktu telur ini belum menetas, itu seperti Tuhan Yesus itu ada di dalam kubur. Dan waktu pada hari yang keberapa Tuhan Yesus bangkit dari? Pada hari yang ketiga itu siapa yang mencari Tuhan Yesus? Ya ada perempuan 3 orang mencari Tuhan Yesus. Waktu kubur itu terguling, kosong kan, menetas itu seperti kayak kuburnya itu, batunya itu terguling. Nah waktu anak ayam itu keluar, nah itu artinya Tuhan Yesus
bangkit. Jadi telur ini tuh melambangkan kehidupan yang baru. Ya, oke. Selamat mencoba adik-adik di rumah. Praktekkan bagaimana adik-adik mau menghias telur yang bagus ya. Dadah.